Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman waryukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kepadaku pengertian yang baik. Selamat pagi anak-anak dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat walafiat semua ya. Oh iya, walaupun PJJ masih berlangsung, kalian harus tetap semangat. Selalu taati protokol kesehatan. Selalu stay at home. Selalu cuci tangan pakai sabun. Kalaupun kalian harus keluar rumah, maka jangan lupa selalu pakai masker. Social distance minimal 1,5 meter. Untuk selanjutnya, pagi ini Bu Hartini akan mengajak kalian bersama mempelajari mata pelajaran akuntansi keuangan kelas 11. Kompetensi dasar 3.1 menganalisis pencatatan transaksi penjualan barang dagangan secara kredit, wesel, dan penjualan angsuran. 4.1 melakukan pencatatan transaksi penjualan barang dagangan secara kredit, wesel, dan penjualan angsuran. Baiklah anak-anak, marilah kita mulai dari modul 1, yaitu transaksi keuangan penjualan barang dagangan. Adapun tujuan pembelajarannya, yaitu bahwa setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan hakikat penjualan barang dagangan secara kredit. 2. Menjelaskan tentang penjualan dengan wesel. 3. Menjelaskan tentang penjualan angsuran. Untuk selanjutnya, marilah kita pelajari satu persatu mulai dari A, yaitu hakikat penjualan barang dagangan secara kredit. Salah satu cara yang digunakan perusahaan dagang untuk meningkatkan penjualannya adalah dengan menggunakan penjualan barang dagangan secara kredit. Hal ini dikarenakan penjualan kredit memungkinkan perusahaan untuk menambah atau meningkatkan volume penjualan dengan memberikan kesempatan kepada para pembeli untuk membelanjakan penghasilan yang akan diterima perusahaan pada masa yang akan datang. 1. Pengertian penjualan kredit. Secara umum, yang dimaksud dengan penjualan kredit adalah penjualan yang pembayarannya akan diterima dalam jangka waktu tertentu setelah penjualan dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Adapun menurut Mulyadi 2001.220 bahwa penjualan kredit merupakan penjualan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan order dari pembeli, dan untuk jangka waktu tertentu perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. Dari pengertian penjualan kredit terdapat berbagai macam fungsi yang berkaitan dengan sistem akuntansi penjualan kredit, yaitu A. Fungsi penjualan, B. Fungsi kredit, C. Fungsi gudang, D. Fungsi pengiriman, E. Fungsi penagihan, dan F. Fungsi akuntansi. Penjualan secara kredit akan mengakibatkan timbulnya piutang bagi penjual, dan sebaliknya akan menimbulkan utang bagi pihak pembeli. Dalam pelaksanaannya, penjualan secara kredit didukung dengan adanya faktur. Faktur merupakan bukti transaksi pembelian atau penjualan barang dengan pembayaran secara kredit. Bagi penjual, faktur yang dikirimkan kepada pihak pembeli merupakan faktur penjualan. Sebaliknya, bagi pihak pembeli, faktur yang diterima dari pihak penjual
merupakan faktur pembelian yang akan digunakan sebagai bukti transaksi pembelian barang dagangan. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat kredit, terutama dalam penjualan, harus diperhatikan beberapa unsur dalam kredit, yaitu antara lain A. Adanya dua pihak, pihak kreditur atau penjual sebagai pemberi pinjaman dan pihak debitur atau pembeli sebagai yang menerima pinjaman. B. Adanya kerjasama pemberi kredit kepada penerima kredit, yaitu kerjasama secara saling menguntungkan. C. Adanya persetujuan. D. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit. E. Adanya unsur waktu. F. Adanya unsur risiko atau degree of risk, baik di pihak kreditur maupun pihak debitur. G. Adanya unsur jasa atau bunga sebagai kompensasi kepada pemberi kredit. Beberapa prosedur yang membentuk sistem akuntansi atau sistem perhitungan dari penjualan kredit, yaitu A. Prosedur order penjualan. B. Prosedur persetujuan kredit. C. Prosedur pengiriman. D. Pencatatan piutang. E. Prosedur distribusi penjualan. F. Pencatatan harga pokok penjualan. Dalam penjualan kredit, terdapat beberapa dokumen yang harus dipergunakan untuk sistem akuntansi. Dokumen tersebut meliputi surat order pengiriman bersama dengan tembusannya, faktur dan tembusannya, rekapitulasi harga pokok penjualan, dan bukti memorial. Rekapitulasi harga pokok penjualan adalah dokumen tambahan yang dipergunakan untuk menghitung jumlah atau total dari harga pokok produk yang dijual dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan bukti memorial adalah dokumen utama sebagai dasar pencatatan ke jurnal umum serta pengertian penjualan kredit. 2. Pencatatan penjualan barang dagangan secara kredit. Pihak penjual atau pembeli dalam penjualan atau pembelian secara kredit akan sama-sama melakukan pencatatan, di mana pencatatan yang dilakukan disesuaikan dengan faktur yang menjadi bukti pembelian dan penjualan secara kredit. Pencatatan yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli juga tidaklah sama. Hal ini dikarenakan bagi pihak penjual, penjualan secara kredit akan menambah piutang perusahaan. Sebaliknya, bagi pihak pembeli, transaksi pembelian secara kredit akan menambah Berikut utang adalah perusahaan. pencatatan penjualan kredit. A. Pada saat terjadinya penjualan. Pada saat terjadinya penjualan, maka perusahaan akan mendebitnya sebagai piutang dagang, sehingga jurnalnya sebagai berikut. Piutang dagang debit X rupiah, penjualan kredit X rupiah. Contoh, pada tanggal 1 Desember 2020, PD Kembar menjual barang dagangan kepada toko Anfa sebesar 25 juta rupiah. Syarat pembayaran N-30. Maka jurnal 1 Desember 2020 adalah piutang dagang debit 25 juta rupiah, penjualan kredit 25 juta rupiah. B. Saat terjadi retur. Dalam penjualan, terkadang barang yang dijual tidak sesuai dengan yang dipesan oleh pelanggan, baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya. Kemungkinan juga mungkin barang dagangan mengalami kerusakan atau cacat pada saat dalam perjalanan. Hal ini seperti ini nanti biasanya pembeli akan melakukan pengembalian barang dagangan atau yang biasa kita sebut sebagai retur.
Retur penjualan pada hakikatnya merupakan pembatalan atas penjualan yang telah dilakukan perusahaan, baik sebagian maupun seluruhnya. Pengaruh retur atau potongan penjualan adalah berkurangnya pendapatan penjualan dan berkurangnya kas atau piutang dagang. Adapun bukti retur adalah nota kredit. Jadi, nota kredit ini merupakan surat bukti terjadinya pengurangan piutang dagang karena adanya pengembalian barang yang dibuat oleh penjual. Jika terjadi pengembalian atau retur barang dagangan yang telah dijual, maka bukti transaksi berupa nota kredit akan dicatat dalam rekening retur penjualan dan pengurangan harga di sisi kredit. Transaksi pengembalian barang ini bagi pembeli dinamakan retur pembelian dan bagi penjual dinamakan retur penjualan. Adapun pencatatan retur penjualan dalam jurnal sebagai berikut. Retur penjualan debit X rupiah, piutang dagang kredit X rupiah. Contoh, pada tanggal 10 Desember 2020, PD Sehat menjual barang dagangan kepada toko Afiat sebesar 20 juta rupiah dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Tanggal 11 Desember, toko Afiat mengembalikan barang dagangan sebesar 200.000 rupiah karena rusak. Maka, jurnal yang dibuat pada tanggal 11 Desember 2020 adalah retur penjualan debit 200.000 rupiah, piutang dagang kredit 200.000 rupiah. C. Pelunasan penjualan kredit. Dalam melakukan penjualan kredit, penjual tentu memiliki batasan waktu yang harus dipenuhi oleh para pelanggan dalam melakukan pembayarannya, di mana untuk menjaga agar pelanggan dapat melunasinya tepat waktu, maka terkadang perusahaan memberikan potongan penjualan agar para pelanggan tidak lalai dalam melakukan pembayaran. Potongan penjualan atau sales discount merupakan rekening yang digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi karena ada potongan penjualan. Potongan penjualan ini terjadi jika pelanggan atau pembeli membayar harga barang yang dibelinya tersebut dalam jangka waktu potongan. Potongan penjualan ini dipengaruhi oleh syarat pembayaran yang ditetapkan oleh penjual. Syarat penjualan biasanya dicantumkan dalam faktur penjualan dan merupakan bagian dari perjanjian penjualan. Syarat pembayaran disebut juga dengan termin. Misalnya 1 N/30. Artinya, pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal faktur. 2. 2/10 N/30. Artinya, jika pembeli atau pelanggan melakukan pembayaran dalam jangka waktu 10 hari atau kurang dari 10 hari dari tanggal faktur, maka pelanggan akan mendapat potongan sebesar 2%, di mana dalam jangka waktu pelunasannya adalah 30 hari. 3. N/10 EOM. Artinya, pembayaran harus dilakukan 10 hari setelah akhir bulan tanpa potongan. Di mana EOM adalah kepanjangan dari end of month. Rekening potongan ini bagi pembeli dinamakan potongan pembelian dan bagi penjual dinamakan potongan penjualan. Bukti transaksi yang digunakan sebagai sumber pencatatan dalam transaksi ini berupa bukti penerimaan kas atau bukti kas masuk. Sehingga pencatatan potongan penjualan dalam jurnal sebagai berikut. Kas debit X rupiah, potongan penjualan debit X rupiah, piutang dagang kredit X rupiah. Contoh, pada tanggal 14 November 2020, PD Harapan menjual barang kepada toko
sukses sebanyak 12 unit sepatu dengan harga Rp235.000 per unitnya dengan syarat pembayaran 2-10 N-30. Pada tanggal 21 Oktober, toko sukses melakukan pelunasan. Sehingga dari transaksi tersebut bisa kita hitung harga penjualan sama dengan 12 unit kali Rp235 sama dengan Rp2.820.000. Potongan sebesar atau sama dengan 2% kali Rp2.820.000 sama dengan Rp56.400. Maka jurnalnya kas debit Rp2.763.600, potongan penjualan debit Rp56.400, piutang dagang kredit Rp2.820.000. Pencatatan transaksi penjualan di atas merupakan transaksi penjualan barang dagangan secara kredit dengan sistem fisik dan bukan untuk perusahaan kena pajak. Jika perusahaan merupakan perusahaan kena pajak, maka dalam pencatatannya harus disertakan akun PPN keluaran. Dalam pencatatan akuntansi, sebenarnya terdapat satu lagi metode yang disebut dengan metode perpetual. Adapun untuk pencatatan metode perpetual, maka harga pokok penjualan barang dagangan harus dicatat juga dalam jurnal. Berikut contoh pencatatan jurnal untuk penjualan secara kredit pada perusahaan yang kena pajak dengan metode fisik. A. Pada saat penjualan. Pada tanggal 1 Oktober 2020, PD Jaya menjual barang dagangan kepada toko Sumber Rezeki dengan jumlah sebesar Rp40 juta, syarat pembayaran N-30 dan PPN 10%. Berdasarkan data tersebut, maka PD Jaya akan mencatat dalam jurnal sebagai berikut. 1 Oktober 2020, piutang dagang debit Rp44 juta, penjualan kredit Rp40 juta, PPN keluaran kredit Rp4 juta. B. Jika terjadi retur. Pada tanggal 1 Oktober 2020, PD Jaya menjual barang dagangan kepada toko Sumber Rezeki dengan jumlah sebesar Rp40 juta, syarat pembayaran N-30 dan PPN 10%. Pada tanggal 5 Oktober 2020, toko Sumber Rezeki mengembalikan barang karena rusak sebesar Rp4 juta. Maka jurnal yang dibuat PD Jaya untuk mencatat retur penjualannya sebagai berikut. 5 Oktober 2020, retur penjualan debit Rp4 juta, PPN keluaran debit Rp400.000, piutang dagang kredit Rp4.400.000. Perhitungannya, PPN keluaran sama dengan 10% kali Rp4 juta sama dengan Rp400.000. Sekian dulu anak-anak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.